Halo semuanya, kita ketemu lagi pada sesi kali ini masih di topik pengantar bisnis dan manajemen. Ini adalah sesi kesekian kalinya setelah beberapa sesi saya sampaikan pada pertemuan kita di video yang lalu ya. Nah, masih di konsep pengantar bisnis, saya akan melanjutkan sebuah topik yang sangat penting ya. Kita pada sesi terakhir sudah membahas beberapa topik terkait dimulai sejak awal dulu kita bicara manajemen dan organisasi, konsep manajemen dan konsep struktur organisasi ya, itu adalah pengantar di awal. Kemudian kita sudah di video yang terakhir ya, saya ada membahas mengenai human resources ya, bagaimana pengelolaan SDM. Jadi dua kelompok topik besar di atas sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik baru yang sangat terkait dengan strategi bisnis kita, operasional bisnis kita, yaitu marketing. Ya, nah, mungkin di antara kita sudah sering mendengar kata ini ya, marketing. Nah, apa itu marketing dan hal-hal terkait dengan marketing kita akan bahas. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas 3 hal utama terkait dengan marketing. Ya, ini sebenarnya adalah konsep-konsep dasar terkait dengan marketing. Ya, mulai dari definisi marketing. Kita bicara mengenai utility, value, ya, kemudian konsep-konsep marketing, perkembangan konsep marketing, dan bagaimana strategi dalam marketing ini. Nah, tentu seperti saya sampaikan tadi, di awal kita perlu memahami dulu apa itu marketing. Ya. Nah, kita akan mengambil definisi yang disampaikan oleh buku Pratt et al. Ya. Di sini dikatakan bahwa marketing adalah the activity, ya, set of institution and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Nah, ini adalah definisinya. Ya, kalau kita lihat definisi ini mungkin cukup panjang ya. Saya ingin sampaikan sedikit demi sedikit. Jadi ada 3 bagian penting sebenarnya definisi terkait dengan marketing. Yang pertama adalah the activity set of institution and processes. Jadi ini adalah hal-hal yang ada di dalam organisasi. Mulai dari proses kegiatan kita, ya, kemudian lembaga-lembaga terkait dan aktivitas yang dijalankan. Ini adalah definisi awal di marketing. Ada komponen ini, jadi ada aktivitasnya, ya kan. Kemudian nah ini adalah bagian kedua, untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan, ya, objek sebuah benda atau barang ataupun jasa. Jadi proses yang ada di awal tadi itu tujuannya adalah untuk menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menciptakan. Nah, ini bagian kedua dari definisi marketing. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga adalah untuk kepada siapa? Kepada konsumen, kepada klien, kepada partner, kolega, ya. Jadi marketing bicara mengenai proses untuk menyampaikan suatu benda, informasi, dan lain-lain kepada pihak lain. Nah, ini adalah definisi dari marketing dalam proses bisnis. Ya. Kalau selama ini kita mungkin memahami marketing sebagai proses pemasaran. Definisi simpelnya mungkin bagaimana kita mengenalkan produk kita kepada konsumen. Itu ya, jadi sama persis dengan definisi tadi. Bagaimana institusi yang ada di dalam proses marketing ini, ya, bagian dari organisasi tentunya ya. Kita bicara misalnya departemen pemasaran atau departemen marketing, ya, marketing department, ya, bagaimana mereka mengkomunikasikan produk kita, bagaimana mereka menyampaikan produk kita, ya, kepada konsumen. Saya pikir ini definisinya cukup jelas ya. Nah, terkait dengan marketing sendiri kita akan bicara beberapa definisi yang lain lagi. Yang kedua adalah value. Mungkin kita juga pernah sering dengar istilah ini ya, value. Kalau diterjemahkan mungkin lebih mirip dengan nilai-nilai. Saya ingin melihat definisinya di dalam buku Pratt et al. Dikatakan value adalah a customer's estimation of the worth of a product based on a comparison of its cost and benefits, including quality relative to others products. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa value ini kita bicara perbandingan dengan produk lain. Apa yang dibandingkan? Biaya, manfaat, ya, dan kualitas. Nah, jadi value dalam sebuah produk yang kita ciptakan dalam bisnis kita itu akan dibandingkan dengan produk lain. Ya, nah, value inilah yang muncul di dalam produk kita.
tentu kalau kita bicara perbandingan, kalau kita bicara biaya misalnya, mana biaya yang lebih tinggi, mana biaya yang lebih rendah. Bicara manfaat, mana produk yang lebih bermanfaat, mana yang produk manfaatnya lebih rendah. Nah, itu namanya perbandingan ya. Nah, misalnya saya punya produk sepatu, ya kan? Sepatu saya seperti ini. Kemudian konsumen akan membandingkan produk sepatu saya ini dengan produk lain yang sejenis sama-sama sepatu. Nah, kemudian produk kita ini akan dinilai biayanya gimana, kualitasnya bagaimana, manfaatnya bagaimana dibandingkan dengan produk yang satunya. Nah, value yang muncul dari perbandingan inilah yang dilekatkan kepada produk kita. Nah, ini konsep value ini kita pahami bersama ya. Jadi nilai sebuah produk atau barang ataupun jasa itu pasti harus dibandingkan dengan produk sejenis lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian definisi berikutnya yang penting adalah utility. Mungkin sering orang rancu antara value dan utility ya. Tapi saya ingin mungkin berikan perbedaan simpelnya adalah kalau kita bicara value, kita membandingkan nilai sebuah benda dengan benda yang lain ya, dari berbagai segi ya, termasuk biaya, manfaat tadi ya, dan kualitas misalnya. Nah, kalau utility ini adalah bisa kita definisikan kalau di bukunya Pratt et al. Jelas disampaikan the ability of a good or service to satisfy a human need. Definisinya sangat simpel ya. Bagaimana kemampuan sebuah benda atau barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan konsumen. Nah, ini definisi dari utility. Saya pikir berbeda ya, tapi sering orang rancu untuk membedakan dua hal ini. Oke. Kita lihat lagi, kemudian misalnya sepatu saya. Nah, produk sepatu yang saya ciptakan ini ya, apakah memiliki kemampuan untuk memuaskan konsumen? Ya, sampai di mana kapasitas sepatu saya ini bisa memberikan kepuasan kepada konsumen pemakai nantinya. Itu juga akan dinilai, ya itu yang disebut dengan utility. Oke. Nah, untuk menilai utility sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena utility ini memiliki beberapa bisa dibilang dimensi ya, beberapa model, beberapa macam utilitasnya ada beberapa macam. Ya, saya ingin sampaikan misalnya ada 3 sebenarnya, yaitu form utility, place utility, ya kemudian time utility. Dan sebenarnya banyak standar pengukuran utilitas yang lainnya, tetapi saya ingin fokus ke 3 yang pertama ini karena tiga utilitas yang pertama ini yang dominan di dalam produk ya, untuk mengenal sebuah produk. Nah, oke. Yang pertama misalnya adalah form utility. Kita bicara bagaimana produk kita ini ya secara bentuk atau secara fisik akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Saya beri contoh mungkin paling simpel gini. Sepatu dengan ukuran yang tepat kepada pengguna, maka dia akan memberikan nilai guna yang lebih besar, ya kan? Misalnya kita pesan sepatu ukuran 42, tiba-tiba dikirimkan sepatu ukuran 39. Bagaimana perasaan Anda, ya kan? Itu sehingga sepatu ya bukan berarti sepatu itu tambah besar tambah bagus. Jelas ya. Jadi ukuran sepatu yang tepat adalah ukuran yang paling disenangi oleh konsumen, bukan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini jelas saya pikir ya. Itu namanya form utility. Kemudian place utility. Place utility ini kita bicara lokasi. Sebuah benda itu hanya akan bermanfaat, baik barang maupun jasa, produk baik barang maupun jasa itu hanya akan bermanfaat jika dia berada pada tempat yang tepat. Saya bicara sepatu lagi misalnya ya. Saat kita menggunakan sepatu sport seperti gambar di samping ini, ya jika kita gunakan sepatu sport ini untuk kegiatan yang tidak terkait dengan sport, misalnya kita untuk pergi bekerja di kantor, maka produk ini tidak sesuai, tidak akan bisa memuaskan kita sebagai pengguna ya. Sampai di kantor kita mungkin akan ditegur oleh atasan. Kenapa Anda menggunakan sepatu sport misalnya ya, tidak menggunakan sepatu formal padahal kita hari ini ada rapat misalnya kan. Nah, hal seperti itu menjadi place utility, konsep place utility di mana kegunaan produk barang maupun jasa itu hanya akan memuaskan konsumen jika berada pada tempat yang benar. Nah, kemudian time utility, kita bicara bagaimana sebuah produk hanya akan memiliki manfaat besar jika dia berada pada waktu yang tepat. Mungkin misalnya ya sama sebenarnya ya, saat kita menggunakan misalnya ini mungkin contohnya adalah baju. Misalnya baju kalau di beberapa negara dengan 4 musim ya, baju musim panas itu hanya akan bermanfaat di musim panas, baju musim dingin
hanya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi saat musim dingin, sebelum musim dingin tentunya ya. Saat sudah menjelang musim panas, biasanya baju-baju ini saya pernah lihat di beberapa negara ya, baju-baju musim dingin itu saat menjelang musim panas gitu ya, mereka akan dijual lebih dengan diskon yang lebih besar ya, artinya harganya akan diturunkan ya. Tentu konsepnya adalah sama ya, bahwa time utility ini penting bagi sebuah produk barang maupun jasa. Oke, ini kita bicara utility. Oke ya. Jadi kita tadi sudah mendefinisikan mengenai value dan utility. Nah, sekarang kita akan lihat konsep pemasaran atau marketing konsep ya. Perkembangan marketing konsep ini penting ya, untuk sebagai dasar kita memahami strategi apa yang harus diterapkan nantinya. Oke. Nah, the marketing concept itu adalah business philosophy ya, that a firm should provide goods and service that satisfy customer needs. Jadi marketing konsep ini kita bicara konsep maupun filosofi yang dipegang oleh sebuah organisasi bisnis ya, sehingga mereka bisa atau mampu menyediakan ya pelayanan ataupun produk terbaik bagi konsumen ya. Kalau sebuah organisasi bisnis memiliki konsep pemasaran yang tepat, maka dia akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Tetapi saat organisasi bisnis tidak memiliki konsep pemasaran yang tepat, potensi dia untuk menggunakan strategi pemasaran yang salah itu sangat besar ya. Jadi diharapkan organisasi bisnis memiliki pemahaman pada konsep pemasaran yang tepat atau marketing konsep yang paling tepat. Nah, sekarang kita akan lihat sejarah perkembangan marketing konsep ya, karena ini sangat perlu kita pahami sehingga kita mengetahui saat ini marketing konsep seperti apa yang harus kita terapkan. Oke. Nah, awal abad 20 itu ada yang disebut dengan production orientation. Jadi awal abad 20 saat mungkin revolusi industri baru dimulai, itu produsen menciptakan barang dengan berbagai teknologi baru ya, itu mereka berorientasi kepada production orientation ya, take orders, distribute goods ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa atau organisasi bisnis bisa menciptakan produk dengan baik, bagaimana mereka menyalurkannya. Organisasi bisnis banyak fokus ke arah situ ya, karena zaman waktu itu ya teknologi masih rendah, proses transportasi agak sulit, proses produksi juga tidak mudah, sehingga mereka banyak energi dihabiskan kepada orientasi pada produksi. Oke. Nah, pada masa berikutnya sekitar tahun 1920-an, ini dalam bukunya Pratt et al. Dikatakan bahwa marketing konsep itu berorientasi kepada sales orientation kan. Jadi kalau waktu itu ya, itu sekitar beberapa puluh tahun sejak revolusi industri. Nah, itu teknologi sudah semakin berkembang, transportasi sudah mulai lebih mudah dengan adanya transportasi massal masa-masa itu ya, sehingga produsen atau organisasi bisnis mulai berfokus kepada bagaimana kita menjual produk kita ini ya. Kemudian mereka meningkatkan advertising atau pengiklanan, enlarge sales force, mereka meningkatkan tenaga penjualan ya. Kemudian intensify sales techniques, mereka juga meningkatkan strategi-strategi penjualan. Masa-masa itu adalah yang disebut dengan sales orientation. Bagaimana kita menjual produk kita sebanyak mungkin, intinya seperti itu. Nah, masa terus berkembang, teknologi terus berkembang, ya, pasar terus meluas, sehingga pada tahun 1950, ya, pada tahun 1950, nah itu pasar mulai berorientasi kepada customer, ya, itu disebut dengan customer orientation. Strategi pemasaran, konsep-konsep pemasaran mulai diarahkan ke sana. Ya, tahun 1950 saat teknologi semakin canggih ya, dan pesaing semakin besar, nah organisasi bisnis harus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih kompleks. Sehingga berkembanglah teori-teori mengenai customer orientation. Ya, mereka mulai mengungkap lebih dalam apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Oke. Kemudian bagaimana mengembangkan produk yang mampu memenuhi keinginan konsumen. Kemudian bagaimana produk kita ini bisa mendukung pencapaian target dari organisasi. Ya, jadi perkembangan marketing konsep ini dari setiap era itu akan sangat mengubah ya strategi pemasaran yang harus dijalankan oleh organisasi.
Itu yang kita perlu pahami. Jadi dikatakan tadi, pertama adalah product orientation, kita lihat sejarahnya, kemudian sales orientation, dan pada fase ketiga ya kita bicara mengenai customers orientation. Nah, ini adalah fase yang saat ini kita hadapi bersama, dan mungkin di masa depan akan ada orientasi pasar yang berbeda lagi. Kita belum tahu. Nah, silakan, mungkin para periset akan mengembangkan hal-hal ini. Sekarang pada era ini kita berfokus kepada customer orientation. Bagaimana cara kita memenuhi keinginan dari konsumen. Oke. Nah, jadi konsep pemasaran ini yang berkembang terus, yang mendorong strategi pemasaran terus berubah. Kita sekarang akan bicara marketing strategi. Apa itu marketing strategi? Definisi Pride et al. Dikatakan bahwa a plan that will enable an organization to make the best use of its resources and advantages to meet its objective. Jadi jelas di sini dikatakan ya, marketing strategi bicara bagaimana proses untuk ya meningkatkan kapasitas organisasi ya, untuk memanfaatkan semua sumber daya yang terbaik ini untuk mencapai tujuan mereka. Oke, di dalam marketing strategi kita akan bicara beberapa hal ya. Nah, dikatakan dengan istilah marketing mix. Marketing mix ini teori ini dikembangkan oleh banyak peneliti ya. Marketing mix ini bicara konsep yang sangat simpel sebenarnya, bagaimana mengkombinasikan produk kita ya, kemudian harga, kemudian proses distribusi dan promosi. Ini yang disebut dengan marketing mix, sering dibahas oleh para peneliti. Jadi marketing mix ini fokus di 4 ini: product, price, distribution, and promotion ya. Oke. Kadang distribution ini bisa dulu sering disebut dengan place misalnya ya. Sekarang mungkin lebih sering disebut dengan distribution kalau saya tidak salah dulu ya. Nah, tentu konsep ini terus berkembang ya, karena penelitian terus dilakukan dan kondisi pasar terus berubah. Sekarang lebih disebut dengan product, price, distribution, and promotion. Jadi harga barang ya, jenis barang, kualitas barang, kemudian proses distribusi dan proses promosi, ini yang disebut dengan marketing mix. Ya, tujuannya apa? Dikembangkan untuk memuaskan ya target pasar yang kita tuju. Itu yang disebut dengan marketing mix. Oke. Nah, marketing mix ini kita kan bicara target tadi ya. Jadi bagaimana sih aplikasinya? Nah, saya akan berikan contoh. Misalnya adalah organisasi bisnis kita. Ya kan? Organisasi bisnis kita menciptakan produk, barang maupun jasa, baik barang maupun jasa. Kemudian ada target pasar yang akan kita tuju. Sehingga kita harus menetapkan marketing mix kita ya. Marketing mix kita ini bagaimana? Misalnya produk kita ini targetnya adalah target A ya, targetnya A. Maka produk kita harus sesuai dengan target A tersebut. Kemudian harga sesuaikan dengan target A tersebut. Kemudian proses distribusinya bagaimana untuk mencapai target A tersebut ya. Dan pemasarannya, promosinya seperti apa untuk mengarah ke sana. Itu yang harus dipikirkan dalam strategi organisasi. Nah, berikutnya lagi, kalau misalnya targetnya lebih luas, bagaimana? Maka tentu organisasi harus merancang beberapa pola ya, marketing mix yang disesuaikan dengan masing-masing target. Ya, misalnya yang pertama adalah target kelompok A. Oke. Nah, sebenarnya kelompok ini nanti akan kita kenal dengan istilah segmen pasar ya. Kita akan lebih mendefinisikan dengan segmen pasar. Apa itu segmen pasar nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian untuk target kelompok yang lain itu harus diterapkan marketing mix yang model yang lain. Jadi ada 2 strategi di sini yang sudah harus kita terapkan untuk masing-masing target pasar yang perlu kita tuju. Ya. Hal seperti ini penting untuk dipahami oleh organisasi dalam menyusun strategi marketingnya. Oke, nah kita akan lihat sekarang. Tadi kan kita bicara target segmen A, segmen B, segmen C, ya kan? Nah, ini memiliki segmen yang berbeda. Sebenarnya bagaimana pasar ini membentuk segmen? Saya ingin jelaskan. Market segmentation ya, itu adalah proses dividing a market into segments, bagaimana mengelompokkan pasar kita yang begitu luas ke dalam berbagai segmen. Ya, ada 4 metode dasar untuk mengelompokkan segmen pasar. Di dalam buku Pride et al. Juga disampaikan, mulai dari demografik ya, demografik kriteria demografik, kemudian psikografik, kemudian geografik, kemudian behavioristik. Nah, ini 4 metode dasar untuk mengelompokkan segmen pasar. Saya pikir jelas ya dari contohnya. Demografik bicara umur ya,
segmen pasar umur anak-anak dan umur dewasa itu kadang memiliki segmen pakaian yang berbeda misalnya kan. Antar etnik juga bisa berbeda ya. Kelompok suku ini, suku A, suku B itu kadang-kadang selera pakaiannya berbeda. Ya, saya pikir jelas ya. Kemudian psikografik lebih ke arah misalnya contohnya gaya hidup ya. Gaya hidup orang yang suka menonjolkan misalnya karakteristik dia adalah yang ceria, maka dia akan memilih warna yang relatif lebih mencolok, misalnya warna merah muda, warna merah ya, warna-warna yang mencolok seperti itu. Berbeda dengan individu yang lebih tertutup misalnya ya, mungkin dia lebih memilih warna yang lebih kalem. Ini juga segmen pasar yang berbeda. Oke, dan motivasinya juga berbeda misalnya ya. Oke, pembagian segmen yang berikutnya adalah geografik. Geografik ini bicara wilayah, karena bola bumi yang begini luas ini itu juga membentuk segmen pasar yang tersendiri. Misalnya kelompok masyarakat tinggal di kutub daerah utara dan kelompok masyarakat di negara-negara bagian selatan bumi itu memiliki selera berpakaian yang pasti berbeda, sangat dipengaruhi oleh temperatur misalnya ya, dan juga pola budaya yang lainnya. Itu sebenarnya lebih ke demografik tadi. Memang demografik sering dipengaruhi oleh geografik yang ada. Oke, masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat yang tinggal di desa itu kadang-kadang memiliki selera makanan yang berbeda. Ini segmennya sudah berbeda. Oke. Kemudian behavioristik. Behavioristik ini bicara pola perilaku ya. Pola perilaku misalnya loyalitas kepada semua merek. Saat seseorang sudah menggunakan sebuah produk, ada kecenderungan dia ingin bertahan di situ, maka segmen itu sudah terbentuk sendiri. Nah, ini contoh. Ini disebut dengan brand loyalty. Ini juga bisa membentuk segmen pasar. Nah, jadi 4 metode ini adalah metode umum yang sering digunakan dalam membentuk segmen pasar. Organisasi harus memahami 4 konsep ini paling tidak ya, dalam memahami bagaimana kita membentuk segmen pasar kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari beberapa konsep yang ada tadi, maka marketing mix yang dikembangkan untuk memenuhi keinginan konsumen ya, itu harus diterapkan dengan tepat, segmennya tepat. Ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan pemasaran, nah ini saya mungkin menjadikan gambaran sekilas ya. Jadi bagaimana lingkungan pemasaran bisa terbentuk? Nah, tadi sudah ada beberapa segmen itu tadi, itu adalah segmen-segmennya. Nah, untuk membentuk segmen ini ada didukung oleh perkembangan ekonomi ya, kemudian politik, kemudian hukum, perkembangan teknologi. Seperti saya bilang dari awal, saya selalu mengucapkan kata teknologi, tidak akan bisa lepas. Kemudian persaingan ya, kemudian socio-cultural forces. Jadi ini beberapa lingkungan pemasaran yang sering didefinisikan. Ini ada 6 ya, 6 lingkungan eksternal dari organisasi yang sangat berpengaruh kepada strategi pemasaran, pembentukan segmen pasar di dalam sebuah konsep pemasaran. Oke ya, jadi hal ini penting untuk kita pahami bersama. Baik, jadi pada video kali ini ya, saya ingin menyimpulkan kembali, kita sudah bicara bagaimana definisi dari pemasaran, konsep utility, utilitas, dan value ya kan. Kemudian kita bicara perkembangan konsep marketing dari setiap era ya, yang sangat mempengaruhi strategi marketing yang akan kita terapkan. Baik, saya berharap video ini cukup jelas, memberikan pemahaman mendasar mengenai marketing. Terima kasih semuanya, sukses selalu.